Halo teman-teman OMK, khususnya di Kusupan Agung Semarang, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Romo Kristoforus Resa. Sekarang kita berada dalam acara podcast Ruang Kata. Teman-teman, mungkin teman-teman bingung, ini podcast apa ya? Ruang Kata. Kok bisa ada podcast kayak begini? Teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mengenal podcast Ruang Kata. Podcast Ruang Kata adalah podcast yang menyediakan bahan-bahan permenungan untuk teman-teman muda, khususnya anak-anak OMK nih, dimanapun kalian berada, tentang topik-topik terkini Gereja Katolik yang akan kita bahas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas persiapan kita menjelang Natal. Nah, teman-teman pasti udah berpikir-pikir kan, wah bentar lagi nih mau Natal. Ini sudah bulan-bulan November awal, lalu sebentar lagi akan Desember, kita memasuki masa penantian atau disebut masa Advent. Nah teman-teman, untuk tema permenungan masa Advent kali ini, kita akan bersama-sama mendalami sebuah tema yang judulnya adalah, saya lihat ke PA dulu ya, berjaga dan bergiat sebagai duta damai. Ya, berjaga dan bergiat sebagai duta damai. Nah, saya nggak akan sendiri. Saya akan bersama dengan satu teman OMK, perwakilan dari teman-teman OMK, yaitu bersama dengan Yuski. Nah, selamat kata dulu Yuski. Halo teman-teman semuanya. Yuski, selamat untuk menyambut bulan Advent nih Yuski ya. Yuski kan juga OMK sejati nih, ya kan? Waduh. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, Yuski bisa jelasin dulu nih Yus, kamu kalau di gereja itu biasanya terlibat aktif nggak gitu? Oke, jadi aku itu OMK dari Paroki Keluarga Kudus Banteng. Kemudian kalau di gereja, aku tuh lebih aktifnya lebih ke lektor sih sebenarnya. Terus di luar gereja, aku juga ikut salah satu komunitas namanya OMK DIY Choir. Aku gabung dari tahun 2019, mungkin OMK dari paroki lainnya boleh loh kalau mau join. Mana tahu nanti ketemu jodoh di sana. Waduh, dari kur gitu kan? Iya. Dari nyanyi jadi ketemu jodoh gitu ya? Benar. Udah ketemu belum jodohnya? Belum. Teman-teman bisa ya, boleh lo ikut apa namanya tadi? OMK DIY Choir. OMK DIY Choir, itu kur ya? Kur. Kelompok kur OMK DIY? Iya, seluruh paroki DIY. Seluruh paroki DIY ya? Oke, maka teman-teman buat yang ada di sekitaran DIY, Kevekepan Jogja Barat, Jogja Timur, boleh kan? Betul ya? Boleh banget. Boleh, bisa ikut kalau yang punya suara-suara emas. Entah itu berapa karat. Pokoknya ikut aja boleh. Gabung di komunitas OMK DIY Choir. OMK DIY Choir. Oke nih, kalau tadi ngomongin tentang apa namanya kesibukan kamu di gereja, sekarang kita mau ulik-ulik nih tentang persiapan masa Natal, ya kan? Pasti setiap OMK menyiapkan Natal dong ya, iya kan? Pastinya kan. Dan masa-masa Advent itu juga pasti menjadi masa-masa persiapan yang berarti buat OMK. Maka kalau kamu sendiri nih Yus, sebelum Natal nih, biasanya kamu ngapain aja nih persiapannya nih untuk menyiapkan Natal? Sebelum Natal tuh biasanya, kalau mamaku sendiri tuh dia lebih beres-beres rumah. Beres-beres rumah ya? Kalau aku karena suka beli-beli yang lucu-lucu, itu biasanya dari jauh-jauh. Bulan November lah biasanya itu aku udah buka-buka ini marketplace, ngelihat pernak-pernik Natal ya kan. Terus survei-survei ke tempat-tempat toko-toko di Jogja untuk membandingkan harga. Oh gitu ya. Terus habis itu nanti setelah mendekati itu beres-beres rumah, terus habis itu masang pohon Natal, kadang juga kita bikin goa mini gitu. Bikin sendiri berarti ya? Iya. Bikin sendiri ya? Dari saksemen. Oh, dari saksemen? Iya. Terus kamu yang buat sendiri gitu atau dibantu sama? Jelas saya hanya membantu aja yang bikin om saya. Oh, yang bikin kamu ya di rumah ya? Oke. Saya rasa pengalamannya Yuski ini juga jadi pengalamannya teman-teman OMK nggak sih? Ketika teman-teman nyiapin Natal juga pasti seperti itu. Dan hari ini berhubungan dengan tema kita juga, bicara tentang berjaga. Wah, berjaga itu pasti yang kita ingat. Kalau kamu ingat tentang ayat kitab suci berjaga itu tentang apa? Waduh, apa ya Mo ya? Berjaga-jagalah, ya nggak sih? Hendaklah kamu berjaga-jaga dan segala macam itu ya kan. Nah hari ini kita juga mau merenungkan tentang berjaga-jaga itu.
Kalau menurutku dari apa yang kamu ceritain tadi, aku rasa itu juga pengalaman berjaga-jaga nggak sih? Berjaga-jaga Untuk menyambut Natal nggak sih? iya, Iya kan? pastinya. Pastinya kan tuh berjaga-jaga menyambut Natal ya. Karena yang kita sambut nih bukan cuman orang biasa. Tapi apa kalau menurutmu? Juru selamat. Juru selamat. Waduh. Betul sekali. Dan bahasanya permenungan Advent kita hari ini adalah Raja Damai. Wow, ngeri Raja Damai ya kan. Apalagi kalau yang namanya raja itu kan punya kuasa. Kalau punya kuasa, lo punya Semuanya lo punya, tinggal ngomong jadi lah. tinggal ngomong jadi ya. Tapi kalau menurutmu sendiri, pengalamanmu kalau misalnya nyiapin Natal itu hal-hal apa yang paling berkesan buat kamu? Dari persiapan-persiapan itu. Apalagi kamu kur juga kan, lektor juga. Persiapannya sih lebih selain kita mempersiapkan pernak-pernik ya, hati juga. Wih, menarik nih. Artinya gimana ini? Artinya harus benar-benar dipersiapkan, maksudnya kita menyambut seperti, kalau aku nganggep sih kayak lahir kembali gitu loh. Gitu. Jadi ketika itu Tuhan lahir, kemudian Tuhan menciptakan segala macam yang ada di bumi ini, harusnya kita pun juga seperti itu mempersiapkan hati itu. Apalagi Natal itu pas banget kan di akhir tahun tuh, menyambut tahun yang baru, berarti kita juga harus lebih baik lagi dari tahun kemarinnya. Widih. Jadi kita harus mempunyai sikap yang lebih baik gitu ya. Iya, Mempersiapkan diri menyambut orang yang spesial gitu ya. Iya. Kalau dalam bahasanya kita kan Raja Damai ini Yesus Kristus sendiri kan. Yesus Kristus sendiri dan dia memang utusan Allah ya. Yang diutus oleh Allah, dia putra Bapa dan menjadi penyelamat buat manusia. Ini kita nyambut seorang yang nggak biasa-biasa aja nih. Makanya. Ya kan? Penyelamat nih ya kan. Makanya kalau Luar kita nggak biasa. disambut nanti nggak diselamatkan lagi. Makanya itu. Ngomong-ngomong nih, ini di depan kita ada Oh iya, sedikit nih. minuman nih Yus nih. Boleh diseruput dulu ya. Teman-teman, boleh loh kita sambil minum ya. Teman-teman di rumah juga boleh sambil minum ya. Minum dulu bentar. Gimana Yus? Rasanya enak nggak? Yes. Manis ya? Ini Ini apa Markisa. Iya, Markisa. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang berjaga, teman-teman juga pasti di rumah mempersiapkan Natal dengan berbagai macam pernak-perniknya. Entah dengan menghias rumah, mungkin ada yang ngecat juga. Beberapa keluarga ada yang ngecat rumah loh. Oh iya. Serius, ngecat rumah terus kayak biar rumahnya tambah bersih gitu. Biar mereka juga nyaman mungkin ya. Lalu buat gua Natal, lalu membuat palungan sih, bukan gua ya, palungan Natal, lalu kemudian buat apa namanya, kayak pohon-pohon itu ya kan, itu dihias. Tapi benar yang kamu bilang tadi bahwa semuanya itu mencerminkan sebenarnya suasana hati juga. Yang mau dibersihin, yang mau diperbaiki, yang mau dihias, yang mau dipantaskan lah ya untuk menyambut si Raja Damai ini. Tapi setelah kita ngomong-ngomong nih, konteks kita sekarang ini kan di Indonesia ini juga lagi mau ada pemilihan nih, pemilihan raja ya kan? Raja Damai. Raja Damai, ya harus damai dong ya kan, harus damai. Teman-teman pasti udah ini kan, denger kan di beberapa media, apalagi di media apa namanya cetak dan juga media sosial teman-teman, pasti banyak yang seliwar-seliwar berita tentang capres, cawapres, ya nggak sih? Ya. Teman-teman yang OMK nih, aku rasa masih ada juga teman-teman yang pemilih pemula, ya, pemilih pemula dan pemilih pemula itu juga menurut saya harus menggunakan hak pilihnya dengan tepat, ya kan? Maka pasti teman-teman juga udah punya apa namanya jago-jagonya ya, jago-jagonya. Kamu udah punya belum? Udah ya. Tapi masih rahasia. Oh harus, kalau itu harus dirahasiakan ya, jadi cuma kita aja yang tahu, ya kan? Saya juga udah punya nih jagonya siapa ya? Ya pokoknya yang apa namanya punya apa namanya kebiasaan baik, ya kan? Baik. Lalu teman-teman juga apa namanya tahu kalau programnya baik, misinya baik, padahal semua baik ya. Baik di depan. Padahal semuanya baik. Tapi saya yakin kita semua pasti punya apa namanya calon tertentu yang mungkin teman-teman udah ngerasa srek di situ ya. Kalau sudah ngerasa srek di situ, menurutku jangan golput ya. Betul Parah sih? sih kalau misalnya sampai golput tuh ya. Soalnya kalau misalnya menurutku pribadi, walaupun Indonesia ini negara demokrasi, tapi
kita tetap susah untuk mengutarakan pendapat kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai rakyat Indonesia, kalau pengen negara kita maju itu ya jangan sampai golput. Iya, jangan sampai golput ya. Itu cara teman-teman untuk ambil bagian dalam menentukan nasib bangsa ini. Iya. Ini berat banget ya. Gimana nih teman-teman kameramen, berat banget ya bahasanya. Tapi ya itulah ya, apa namanya, pilihan kalian itu pasti membuat bangsa ini juga nanti akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ya. Semoga begitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Terus gini, Apa lagi? kalau kita bicara tentang Raja Damai, itu kan kita juga bicara tentang sifat-sifat damai, ya kan? Sifat-sifat yang membuat kita merasa nyaman, aman, tentram gitu kan. Nah itu kalau menurutmu nih, di dalam hidupmu, sosok yang bisa memberikan rasa aman, nyaman, damai itu siapa dan apa namanya, bentuknya seperti apa? Oke, yang merasa membuat damai, nyaman, tenang, menurutku yang pertama Tuhan. Tuhan sendiri ya? Tuhan sendiri. Jadi menurut pengalamanku pribadi sendiri, ketika benar ngerasa sedang jatuh-jatuhnya, kemudian kita berdoa tapi jangan menyalahkan Tuhan ya. Itu dengan kerendahan hati itu akan merasa lebih tenang, merasa tidak sendiri, merasa oh iya benar ya, aku tuh ditolong Tuhan, digendong Tuhan ketika ada masalah. Yang kedua itu rumah. Ada Tuhan, ada rumah. Rumah tuh maksudnya? Rumah itu ya orang tua. Orang tua. Itu yang buat kamu merasa damai? Iya. Apa tuh sikap-sikap seperti apa tuh, perhatian kayak gimana yang diberikan orang tua? Kalau orang tua itu pasti feelingnya akan kuat kalau sama anak sendiri. Jadi tanpa kita ngomong pun pasti orang tua tuh bakal ngerasa oh anakku tuh kayaknya sedang sedih, sedang susah. Itu pasti mereka akan otomatis memberikan perhatian lebih, entah gimana caranya mengajak bercanda. Kalau keluargaku begitu. Jadi lebih rasa nyaman, hangatnya itu ketika diajak bercanda ya? Iya, jadi aku kalau misalnya lagi sedih gitu ya cuma di rumah aja bisa seharian rebahan gitu. Oh iya, karena nyaman ya? Iya. Karena nyaman ya? Antara nyaman sama mager. Bedanya tipis. Kalau di lingkungan, di masyarakat atau mungkin di gereja? Oke, kalau di gereja itu aku menemukan kenyamanan dan ketenangan ketika ketemu teman-teman ini, OMK DIY Choir. Oh, ketika ketemu teman. Ya. Emang gimana sih apanya, kegiatannya? Jadi kita tuh kegiatannya pastinya nyanyi, pelayanan. Itu, dan kita setiap pelatihan, setiap kita mau tampil gitu, itu tuh kerasa buat kekeluargaannya. Ketika misalnya contoh kecilnya aja ya aku tuh nggak ada barengannya, nggak ada motornya, terus nanti ada yang jemput gitu. Oh, iya. Ketika ada yang kesusahan pun kita bisa kayak patungan, ayo kita tolongin kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke persaudaraan ya. Iya, jadi kalau Sifat-sifat. ketemu mereka tuh udah Kayak sedulur. Udah kayak saudara sendiri ya. Oke. Itu udah lama ikut itu? dari 2019. 2019. Itu cukup lama, pantas sudah kayak saudara ya. Iya. Nah, kalau menurutku teman-teman yang di rumah juga saya rasa punya pengalaman-pengalaman ketika mereka mengalami rasa damai. Entah itu rasa damai itu dari siapa dan bagaimana perasaannya, itu saya rasa yang perlu digali nih sama teman-teman nih ya. Dan menurutku itu yang teman-teman juga harus temukan di dalam permenungan kali ini. Teman-teman, kalau dalam permenungan Advent di buku-buku tuh, di buku-buku Advent, nanti ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Tapi di podcast OMK ini khusus spesial buat teman-teman OMK. Pertemuan pertama dan pertemuan keduanya kita gabung, kita jadiin satu. Makanya temanya tadi berjaga dan bergiat sebagai duta damai. Nah, nanti teman-teman bisa merenungkan nih, kira-kira saya pernah nggak ya punya pengalaman damai dalam hidup saya? Lalu siapa ya yang membawakan itu dalam hidup saya? Caranya bagaimana ya mereka membawakan itu? Dan perasaan apa yang kemudian bisa saya rasakan benar-benar ketika mereka bersifat seperti itu kepada saya? Nah itu teman-teman ya, nanti coba deh direnungin. Kayak tadi Yusi bisa nyebutin beberapa, beberapa Membuat tenang. iya, nama yang bisa membuat tenang ya. Tuhan sendiri, terus keluarga, terus teman-teman kurnya. Kalau teman-teman siapa?
Nah, coba deh cari deh ya. Oke, Yuski. Kalau tadi kita udah bicara tentang bagaimana itu sifat-sifat damai sebagai duta damai, ya kan? Kalau kamu sendiri nih, setelah kamu ngerasain kedamaian itu, gitu kan? Terus ada nggak sih dorongan-dorongan juga untuk nularin damai itu kepada orang lain? Entah kepada siapalah, terserah. Gitu ya. Kalau kamu sendiri pengalamanmu? Pengalaman aku ya, pasti setiap orang itu pengen banget menjadi istilahnya kayak garam dan terang dunia. Pasti ingin menyebarkan kebaikan ke semua orang gitu. Dan kalau aku pribadi sih aku selalu mencoba itu, cuman namanya mencoba ya pasti nggak jauh dari cobaan. Nah dari cobaan itu ya kita harus tetap menjadi baik terus, sama kayak misalnya setiap tahunnya itu kita menyambut Tuhan Yesus, kita mempersiapkan mulai dari rumah, hati, dan itu kita merenungkan selama 1 tahun itu kita sudah melakukan kebaikan apapun. Nah nanti itu buat refleksi untuk menyambut tahun depan sekalian. Wih, berarti dari garam dan terang dunia tadi ya, ada keinginan untuk bermanfaat buat orang lain, gitu kan maksudnya biar ya? nggak mati sia-sia. Biar nggak mati sia-sia, guys. Teman-teman mau mati sia-sia. Iya benar-benar, biar kita nggak mati sia-sia, hidup kita harus berguna, gitu kan? Menjadi garam dan terang. Caranya melihat proses hidup kita selama setahun, karena ini di penghujung tahun ya. Iya, benar. Lalu setelah itu jadikan itu bahan untuk refleksi, permenungan buat kita. Hal apa yang sudah kita lakukan, dan apakah saya sudah memberi atau kalian sudah memberi dampak baik buat lingkungan sekitar atau belum, gitu kan? Oke, kalau menurutku saya rasa itu ya yang bisa kita siapin ya untuk menjadi pembawa-pembawa damai dan untuk menjadi orang yang berjaga-jaga menyambut sang duta damai itu sendiri ya. Karena teman-teman, menurut pengetahuan iman kita juga, yang namanya kedamaian itu kalau sudah dibawakan kepada orang lain pasti nular. Pasti nular. Contoh ketika Yesus menyembuhkan si Bartimeus ya kan. Dia mengatakan udah jangan ngomong siapa-siapa. Dibilang siapa tuh. Tapi itu sebagai bentuk rasa syukur dia ya. Sebagai bentuk rasa syukur dia untuk kemudian berterima kasih karena adanya kebaikan yang sudah dia terima. Nah teman-teman, kalau teman-teman sudah mendapatkan kebaikan, yang bisa jadi permenungan buat teman-teman berikutnya adalah apa yang teman-teman ingin lakukan kepada sesama teman-teman setelah teman-teman mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa yang teman-teman ingin bagikan. Dan selama ini teman-teman sudah berbuat kebaikan macam apa aja sih? Di komunitas, di lingkungan, di tempat teman-teman berada. Itu ya teman-teman ya. Itu juga bisa dijadikan bahan permenungan buat kita. Yuski dan juga teman-teman yang ada di manapun kalian berada, kita juga bersama-sama punya sebenarnya tokoh-tokoh Katolik ya yang menjadi orang-orang yang pembawa damai juga. Misalnya seperti pahlawan-pahlawan nasional tuh ya. Kamu tau nggak pahlawan nasional Katolik? Gak tahu lagi. Iji Kasimo. Monsinyur siapa tuh? Monsinyur Sugio Pranoto, ya kan? Kehadiran mereka itu kan di tengah-tengah zaman-zaman perjuangan ya. Dan mereka membantu dan juga memperjuangkan kebaikan-kebaikan bersama. Sehingga akhirnya Indonesia ini orang-orang Katoliknya juga punya andil, punya peran dalam kemerdekaan. Nah, saya rasa semangat-semangat yang sudah diteladankan oleh para pendahulu kita perlu kita teruskan nggak sih? Ya? Perlu diteruskan ya. Biar semakin biar nggak sia-sia perjuangan mereka. Betul. Apalagi mencintai negara dan juga bangsa. Dalam konteks kita yang sekarang ini dekat-dekat ini, jangan golput. Benar. Itu ya buat teman-teman pemula ya. Oke, teman-teman yang terkasih, saya rasa untuk podcast kita yang pertama ini cukup dulu ya. Cukup dulu karena apa? Karena nanti ada podcast kita yang kedua. Kita akan bahas tema yang ketiga dan keempat. Apa itu? Rahasia, tunggu dulu ya kan? Ini kayak di TikTok nggak? Apa ya? Kalau rame lanjut part 2. Oh iya. Kayaknya bakal rame ya. Semoga ya teman-teman ya. Maka teman-teman yang lihat tayangan ini, yang lihat podcast ini, Ruang Kata, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Wah, supaya bisa semakin banyak orang, teman-teman muda Katolik, dimanapun mereka berada, yang bisa menikmati podcast ini.
Teman-teman yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini teman-teman silahkan merenungkan beberapa pertanyaan yang sudah tadi saya sampaikan. Nanti akan ada reviewnya yang akan disampaikan di video ini dan ada kutipan ayat kitab sucinya yang bisa teman-teman renungkan. Terima kasih, saya Romo Reza. Dan saya Yuski. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa.